Pria ini bisa mengubah orang hidup menjadi setengah robot. Dia mengubah bilah tajam. Percikan api menyebar kemana-mana. Kemudian dia membuka sekrup pada bodi, memasang batang tekanan tinggi di dalamnya. Setelah selesai, dia menyambungkan sumber listrik, membuat darah beredar ke seluruh tubuh. Robot yang sempurna telah dibuat. Jangan menutupinya. Pemandangannya sangat indah, mengapa menyembunyikannya? Ketika gadis itu bangun, dia mengalami amnesia sementara. Boba memberinya labu. Gadis itu melihat tubuhnya dan terkejut. Apa yang kamu lakukan? Aku membawamu ke klub body repair. Ini adalah solusi terbaik saat itu. Gadis ini adalah pemburu hadiah yang sangat terkenal. Ternyata keduanya bekerja di profesi yang sama dan cukup serasi. Fennec memutuskan untuk membantu Boba mencuri pesawat luar angkasa. Mereka menuju ke arah istana. Fennec menemukan lokasi pesawat ruang angkasa dan melepas detektor dari senapan sniper sehingga terbang menjauh. Detektor dapat secara akurat mengamati setiap sudut, dan menghindari kon musuh. Ini menangkap semua medan di dalam chip. Fennec dapat melihat gambar 3D dengan jelas. Gambar musuh dapat terlihat dengan sangat jelas. Mereka masuk dari pipa air. Robot sedang bekerja. Kodok melompat keluar tapi langsung terlempar kembali ke dalam panci. Penutup lubang gat berbunyi. Suara apa itu? Mungkin tikus. Pergi periksa. Saya memanggil penangkap tikus untuk datang. Saat robot sedang mencari, robot itu pingsan karena terkena tongkat. Ternyata Boba memanjat. Robot lain melihat ini dan mengangkat tangannya dengan pisau yang berputar 360 derajat. Tapi tidak menyangka Fennec berada di belakang penyergapan yang memotong lehernya. Seekor robot kucing melihat sekeliling untuk mencari tikus. Boba awalnya bermaksud untuk menyergap di belakangnya, tetapi tidak bisa. Kucing mekanik ini jauh lebih fleksibel. Boba merasa sulit untuk menangani dan mengubah dapur menjadi berantakan. Saat kucing itu berlari untuk melaporkan berita tersebut, Fennec menghentikannya. Boba di belakang menangkapnya dan menekannya ke dinding untuk menginterogasinya, tetapi dia memprotes. Aku baru saja membuangnya ke tempat sampah, lalu kalian berdua pergi. Boba melihat pesawat ruang angkasa yang telah lama hilang. Dia belum bisa tenang. Saya ingin pergi menerbangkan pesawat ketika dua babi gemuk kehabisan. Itu menunjukkan aura yang sangat ganas, tetapi tidak bisa lepas dari kedua pemburu itu. Para prajurit mendengar suara itu dan terus-menerus menembaki mereka berdua. Fennec memanggil Boba untuk segera menerbangkan pesawat, dan saya tetap tinggal untuk menanganinya. Gadis itu juga pemburu hadiah yang sangat baik. Musuh tidak berani bertindak sewenang-wenang. Boba mengambil kesempatan untuk naik ke pesawat untuk menyalakan tombol. Pesawat juga berangsur-angsur terbang. Bala bantuan bergegas masuk, tetapi dikirim terbang ke tanah. Fennec segera berlari dan berbalik untuk mengalahkan para prajurit. Babi itu berlari untuk melihat pesawat yang akan terbang menjauh dan mengejarnya. Boba melihat pintu masih terbuka dan menyuruh Fennec untuk menutup pintu. Babi itu melompat untuk menyerang Fennec. Setelah beberapa saat berkelahi, babi itu jatuh di bawah pesawat. Fennec merobohkan pintu dengan satu tembakan, dan pintu besar itu juga terbuka. Boba berakselerasi untuk terbang keluar dari istana. Sekarang Boba memiliki pesawat luar angkasa. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan orang dok. Orang-orang dok ini akan merampok bank, tetapi diserang oleh pesawat luar angkasa. Disertai dengan pengeboman terus-menerus. Oh tidak. Mati. Boba datang untuk balas dendam. Dia menggunakan roket yang berharga, membuat orang dok berubah menjadi abu. Orang-orang dari suku itu pergi dengan damai. Boba mengingat waktunya bersama orang-orang dari Tribe. Setelah suku itu dibantai, dia hanya ingin menjadi mesin pembunuh untuk balas dendam. Aku akan menjadi hegemon. Sekarang Boba sedang mencari baju besi yang hilang. Ini adalah kenangan yang tak terlupakan karena saya akan mati pada saat itu. Dia mendekati mulut monster itu, deretan gigi tajam menunggu mereka mendekat. Boba menyalakan lampu dan melihat ke dalam perutnya untuk menemukan baju besi. Kapal ditahan sehingga tidak bisa bergerak. Boba menggunakan pistol untuk terus menyerang. Namun sebaliknya, ia menjadi semakin gila, ingin menelan kapal hingga ke perutnya. Fennec buru-buru melepas sabuk pengamannya. Gadis itu dengan cepat masuk ke dalam, membuka bom dan menekan tombol. Sebuah bom jatuh ke mulut binatang itu, menelannya. Ledakan apa? Kapal dengan dua tentakel binatang itu terbang dan berhenti di sampingnya. Sekarang kalian berdua bisa tenang.
Boba memanjat dari mulut binatang itu, tetapi tidak dapat menemukan baju besi itu. Armor itu dicuri oleh pencuri. Mereka duduk bersebelahan dan membuat api. Boba memberitahu Fennec bahwa dia ingin memulai sektenya sendiri dan mengundangnya untuk bekerja sama. Mereka akan membagi masing-masing setengah. Fennec terguncang oleh ketulusannya, hanya saja dia tidak tertarik pada Ji Angsan, tapi dia tetap setuju untuk membantunya. Sedangkan untuk pekerjaannya sendiri, dia akan menundanya untuk sementara. Sebuah lengan besar muncul. Seorang pria yang tertutup lumpur perlahan merangkak naik. Pria ini adalah pemburu hadiah yang terkenal. Setelah 2 tahun, dia sekali lagi datang ke sini mencari baju besi yang hilang. Armor ini sangat penting. Dia mengetahui bahwa baju besi itu telah jatuh ke tangan Stormtrooper. Mereka dengan cepat sampai di sana. Sesampainya di tempat, keduanya mulai mengamati medan, bahu-membahu untuk memusnahkan orang-orang Storm. Fennec langsung mengalahkan lusinan dari mereka. Boba menunjuk ke Fennec, menandakan penyergapan berkepala 2. Tetapi kapten musuh tidak memiliki pengalaman tempur. Maju, maju, jangan takut, jangan takut. Di bawah arahan mereka masing-masing, Fennec dihancurkan satu persatu. Boba menunggu musuh masuk ke jaringnya sendiri. Mereka melumpuhkan musuh, menyerang dari belakang untuk pukulan lain, lalu melompat 10 meter dan menjatuhkan mereka. Berbalik dan ganti baju besi, turunkan yang berikutnya lagi. Ada satu orang yang mendapatkan kembali kekuatannya. Boba mengambil tongkat dan pergi ke sampingnya dan memukulnya dengan satu pukulan. Kemudian pasukan lain datang untuk menyerang Fennec, membawa mortir. Itu terbang menuju Fennec selama 1 jam dan meledak, tetapi luput. Gatling juga dipasang untuk bersiap menyerang. Fennec hampir tertabrak. Gadis Karena mereka takut dengan kekuatanmu, mereka ingin aman. Tapi Boba malu melihat hal-hal tersebut. Itu karena sekretaris mengirim mereka. Tujuannya adalah meminta Boba untuk memberikan penghormatan kepada wali kota. Saya tuan, apakah saya harus membayar biaya perlindungan? Perlu membunuh? Biarkan dia pergi dulu. Saat dia pergi, dia tidak lupa untuk mengejek, membuat Boba sangat marah. Kedua babi gemuk ini adalah budak dari pemilik sebelumnya. Ketika pemilik sebelumnya terbunuh, mereka mempertaruhkan nyawa untuk memprotes dan ditangkap. Boba terlihat sangat setia pada keduanya. Pada titik ini, dia memutuskan untuk melipat gandakan mereka berdua sebagai bawahan. 2 pemburu dan 2 penjaga pergi ke bar di kota. Pengelola tempat ini menyambut Anda dengan senyuman. Boba juga mengerti, jadi keduanya memberi mereka topi. Kemudian Nyonya Ruma juga pergi untuk menyambut mereka, menunjukkan antusiasme yang besar. Boba pun terbuka, dan berkata bahwa dia akan melindungi kedai ini. Terima kasih. Setelah ini, kamu sering ingat
Sampai jumpa lain waktu. Boba melihat helm yang penuh dengan koin emas. Fennec berkata, mengapa ada lebih banyak uang di topimu daripada topiku? Ketika mereka keluar dari pub, seseorang muncul. Begitu saja, sekelompok orang bertopeng muncul, memegang perisai laser yang mengelilingi mereka berdua. Boba melemparkan bom ke arah mereka, tetapi dia membuat topi dan uangnya jatuh ke tanah. Pencuri dengan cepat berlari untuk mengambilnya. Boba segera menggunakan tangannya untuk menyerang, namun dihentikan oleh perisai tersebut. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan kemampuan bertarungnya. Mereka hanya bisa bertahan tapi tidak bisa menyerang. Ini sangat berbahaya. Pada saat yang sama, terdengar teriakan babi. Dua babi gemuk dengan pisau di tangan mereka mendekat dan menyerang. Fennec juga menggunakan tekniknya, menjatuhkan satu persatu. Kekuatan bertarung Boba berkurang dan terlempar ke tanah. Babi gendut itu menggunakan satu kaki untuk menendang musuh, bergerak maju untuk menopang, membunuh masing-masing dengan masing-masing pisau. Setelah 5 tuan melawan, situasinya sedikit berubah. Tapi Boba disergap dari belakang. Babi gendut melihat ini dan berteriak, memegang pisau dan bergerak maju. Boba menjadi tenang. Saya membiarkan musuh yang melarikan diri berubah menjadi abu. Fennec dengan cepat naik ke atap. Fennec, tangkap mereka hidup-hidup. Fennec berbalik dan menyusul. Kedua pria bertopeng itu melihatnya dan ketakutan, hanya ingin segera kabur. Tapi yang tidak mereka ketahui, yang mengejar di belakang adalah Fennec. Boba terluka parah dan dibawa kembali oleh dua pengawalnya untuk dirawat. Mereka memasukkannya ke dalam tangki air dengan suhu negatif 80 derajat. Boba akhirnya mengatasi bahaya.